Cek. Tes. Aku backgroundnya yang mana ya? Ini Bu. Halo Pak Arif dan Ibu Tina. Ya, halo. Ya, bisa dimulai saja seminarnya Pak. Sudah jam 1.55. Oh, oke. Bu Tina, bisa dimulai? Enggak kelihatan. Oke. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Maaf. Selamat siang Bapak, Ibu, para peserta webinar. Perkenalkan kami dari PT Kurnia Jaya Mukti Sentosa ingin mempresentasikan rotary evaporator produk EILA dengan tema pengaruh temperatur dan tekanan pada rotary evaporator. Presentasi ini akan berjalan selama 45 menit. Saya akan bagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama 30 menit untuk presentasi dan sesi kedua 15 menit untuk tanya jawab. Bila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menulisnya di ruang chat. Nanti saya akan kirimkan pada link untuk Bapak Ibu yang nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari webinar ini yang akan dikirim secara otomatis melalui email Bapak dan Ibu. Saya akan perkenalkan speaker kita yaitu Pak Arif Libra Budiman. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Bu Tina. Selamat siang. Saya Arif Budiman dari Kurnia Jaya sebagai teknisi
Jadi saya akan coba mempresentasikan apa sih hubungannya antara pressure terus temperatur pada rotary evaporator. Oke, saya mulai. Boleh di-share, Ibu Tina? Ya, sebentar ya, Pak. Ya, untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apakah sudah ada yang mempunyai pengalaman untuk penggunaan dari rotary evaporator? Nanti bisa kita diskusikan di akhir sesi. Sementara Ibu Tina akan mempersiapkan untuk materi presentasinya. Sebentar. Oke. Ya, rotary evaporator pertama kali di sistem ini digunakan ditemukan oleh Lyman Secrets ya sebagai sistem infinite and simple rotary evaporator system. Jadi dia hanya mempermudah aja. Tahun 1957 penggunaan pertama oleh Bucci yang dijual secara komersial tahun 1965 itu ialah pertama kali launching penguapan itu. Penguapan itu adalah sebenarnya dari gas solid, biasanya dari bahan yang beku gitu ya, terus berubah jadi liquid, terus berubah jadi gas. Di sini maksudnya adalah perubahan dari liquid atau solid menjadi gas, itu evaporation. Jadi boiling itu adalah boiling point itu sendiri adalah titik didih di permukaan, biasanya di level 1 atmosfer. Evaporation adalah penguapan, sublimation adalah perubahan dari solid menuju liquid dan kemudian berubah menjadi gas. Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi dari evaporasi atau penguapan? Itu yang pertama ada temperatur, ada suhu, yang kedua adalah humidity, ya, yang ketiga itu surface area, yang keempat itu adalah udara atau angin di sini. Kenapa sih temperatur itu mempengaruhi atau surface area itu? Boiling point. Boiling point itu titik didih temperatur. Jadi titik di mana temperatur itu merubah, ya, memberikan tekanan kepada yang sama dengan ambiennya. Jadi contoh kita di 1 atmosfer itu kan butuh titik didih nilainya berapa. Jadi pengaruh dari pressure pada boiling point atau pada titik didih. Jadi semakin pada si sampel, ya, semakin tinggi pula boiling point-nya. Dan semakin rendah ambient pressure-nya atau tekanan lingkungannya, tekanan udaranya, akan semakin rendah boiling point-nya. Sebagai contoh, kalau dia di ketinggian akan berbeda ketika kita berada di Mont Blanc. Di 4.800 di ketinggian
ketinggian 4.000 meter, 4.084 derajat Celcius. Oke. Nah ini sebagai contohnya, bisa nggak sih kita mendidihkan air di gunung, dan seberapa cepat sih kita bisa mendidihkan air itu? Nah di sebelahnya itu ada gambar grafik perubahan fasa. Kalau kita contoh untuk jet, kita butuh tekanan butuh ambient pressure itu di 1013 HPA. Nah, kalau tadi kita di ketinggian 800 lebih berkurang, biasanya kita kalau mendaki gunung itu akan kesulitan bernapas kalau ada tinggi. Nah, otomatis tekanannya akan lebih rendah. Nah, dia hanya perlu suhu di 87 derajat Celcius untuk mendinginkan air yang sama dengan di ketinggian permukaan laut. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu, bisa langsung tulis di QA biar nanti Ibu Tina bisa bantu. Oke. Ini adalah complete set dari sebuah rotari. Jadi ada bath, ada sampel flask untuk menaruh sampel, ada vacuum pump, ada vacuum controller, ada chiller, dan di sini kita ada driving unit, itu yang biasanya turun naik. Oke, ini ada condenser untuk mendinginkan, ada receiving flask. Receiving flask ini adalah cairan yang sudah terpisahkan dari sampel. Prinsip rotari seperti apa sih? Prinsip rotari adalah memisahkan solvent dari sampel dengan melakukan evaporasi atau dengan melakukan penguapan. Scary vacuum distillation in order to prevent damage to temperature sensitive substance. Maksudnya di sini adalah kita nggak mau si sampel itu sampai rusak, tapi kita harus memisahkan cairan yang ada di sampel tersebut. Nah, biasanya itu kita pakai boiling point-nya di 100 derajat atau lebih tinggi untuk distillate vakumnya. Oke, apa aja sih yang mempengaruhi evaporasi untuk efisiensi evaporasinya? Itu ada rotasi, ada bath temperatur, ada chiller temperatur, ada vacuum degree-nya, sama sample flash size. Kenapa ini harus dibahas satu persatu? Contoh, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami si sampel itu bubbling. Itu karena dia bisa jadi RPM-nya terlalu cepat. Atau juga ketika kita memanaskan batnya terlalu panas. Nah, chiller temperatur juga berpengaruh untuk kecepatan. Kalau kita pakai suhu yang normal, suhu air tanah, itu kan cenderung hangat, akan prosesnya lebih lambat lagi. Sample flash pasti, karena semakin besar flashnya, semakin butuh waktu kita untuk memisahkan. Oke, di sini EILA merekomendasikan temperatur yang disarankan untuk penggunaan di rotari. Untuk di bath, itu kita sebutnya ada delta T kecil, itu ada dari bath dengan sampel flash. Oke, itu rata-rata di 15-40 derajat. Sedangkan dari sampel flash dengan kondenser itu 15-20 derajat. Oke, sebagai contoh di sini saya menyebutnya delta 20 rule atau peraturan 20. Oke. Di sini contohnya adalah kalau saya set bath temperature di 50, itu solvent temperatur
yang kita harapkan itu ada di 30 derajat. Jadi solvent vapor temperature itu ada di kondisi mana sih? Itu ada di kondisi si sampel flash, di dalam sampel flash. Oke, sedangkan 10 derajat itu ada di kondenser. Jadi kalau Bapak pakai contoh etanol kan dia tidak boleh terlalu panas. Kalau enggak dia akan jadi bubbling. Kalau bubbling itu otomatis biasanya si sampel itu tidak terpisahkan dengan baik. Oke. Ya ini maaf tidak terlalu terlihat, nanti saya akan share yang lebih besar. Sebentar. Oke, saya lanjutkan saja. Ya ini sebagai contoh, ini ada di rekomendasi dari EYELA. Biasanya ini kita masukkan di dalam manual, itu ada di halaman paling belakang. Kita bisa lihat sebagai contoh, ini di sini water, suhu air biasa, air normal. Kalau kita di permukaan laut, itu kita butuh 100 derajat. Sedangkan kalau kita mau suhunya kita panaskan untuk boiling point-nya atau titik didihnya di 25 derajat atau 40 derajat, contoh 40 derajat, kita buat vakumnya itu sampai 73 mm Hg. Jadi kita harus kontrol juga si vakumnya sehingga mencapai titik didih yang kita inginkan. Itulah kenapa kita perlu rule untuk 10, 30, 50 tadi atau delta 20. Oke, ini kapasitas dari EYELA. Kita punya ada yang 1 liter, 2 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, bahkan kita juga ada yang 100 liter. Oke, ini bentuk dari vakum plus dengan si vakum kontrolnya. Oke, ini untuk batnya, kita punya bat yang oil ataupun yang untuk cairan biasa, air. Nah, di sini kalau oil biasanya dipakai untuk mendidihkan di atas 100 derajat karena mungkin ada kebutuhan khusus dari Bapak Ibu untuk si sampelnya sampai dididihkan boiling point-nya sampai di atas 100 derajat. Oke, ini ada aspirator sebagai pompa untuk vakum tadi. Ini kita juga ada NVP series. Ada NVP 1000, 2000 sama 2100. Nah, ini kita ada aspirator. Ya, mungkin Bapak Ibu-ibu ada yang memakai aspirator. Itu biasanya ada pertanyaan, kenapa sih saya harus pakai aspirator bukan pakai vakum pump? Aspirator itu dipakai ketika Bapak Ibu mempunyai sampel yang harus gasnya itu dilarutkan dulu dengan menggunakan air. Jadi mungkin sedikit beracun. Oke, vakum controller. Kenapa butuh vakum controller? Biar kita lebih tepat untuk penggunaan. Di EYELA sendiri, kita punya sudah di setting pabrik, itu bila Ibu pakai, Bapak Ibu memakai sampelnya itu yang mengandung air, itu akan disetting seperti metanol, etanol, itu sudah ada pilihan-pilihan di dalamnya. Jadi mempermudah Bapak Ibu untuk menggunakan. Oke, sorry, ini discontinued yang 1111, CCA 1111. Tapi untuk CCA 1112 itu dia masih ada. Untuk sebelah kanan itu ada CCA 1116. Ini apa sih? Ini chiller tadi, chiller yang digunakan untuk masuk ke dalam kondensor. Ya, ini CCA 1112, lebih kecil.
dia bisa dipakai untuk bisa sampai 2 untuk rotari, dan ada communication kabelnya. Ini sudah lengkap, nanti bisa langsung connect dengan si rotari yang Ayala punya. Oke, ini ada satu alat yang sebenarnya cukup menarik, namanya solvent recovery unit. Solvent recovery unit ini biasanya hasil dari sampling dengan rotary evaporator biasanya dibuang dan tidak dimurnikan lagi. Nah, kita coba menawarkan ke Bapak Ibu, ini ada namanya solvent recovery unit. Jadi si solventnya sendiri itu nanti bisa dimurnikan lagi sehingga lebih efisien Bapak Ibu untuk penggunaan dari solvent ke depannya. Ya, ini adalah bentuk-bentuk rotary evaporator yang kita punya. Oke, kalau ingin melihat gimana sih cara pakai rotary evaporator, ini kita ada websitenya. Nanti file ini bisa diminta, nanti bisa isi juga ya Bu Tina ya, bisa isi juga untuk link, bukan absen tapi link untuk sertifikat. Jadi nanti bisa kita sertakan juga untuk materi presentasi yang saat ini. Oke, silakan. Bila ada pertanyaan. Ya, untuk Bapak Ibu bila ada pertanyaan bisa menulisnya di ruang question and chat, silakan. Sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu, mungkin Pak Arief bisa menjelaskan lagi spesifikasi detail untuk rotary evaporator ini. Silakan Pak Arief. Ya, terlihat. Oke, ini adalah katalog baru rotary kita. Ini namanya ada N1300 FVS series. Apa sih FVS series? FVS series itu adalah model dari kondensernya kita. Jadi ada 3 tipe untuk kondenser. Oke, ini adalah kondenser yang kita punya. Jadi ini ada E, ya, ini E, ini V. Kalau E itu yang dia berdiri vertikal. Oke, untuk V juga sama vertikal, tapi ada perbedaan nanti ketika untuk tempat boilingnya, tempat penampungan sampel flushnya. Nah, kalau yang standar itu yang S, yang bentuknya seperti ini. Yang rata-rata Bapak atau Ibu pakai di rotary. Apa sih kelebihan-kelebihan dari kita? Untuk yang 1300 ini, kita biasanya kan putaran itu hanya satu arah ke depan saja. Nah, untuk N1300 kita juga bisa dibalik. Jadi berlawanan arah dengan jarum jam, dan itu bisa disetting untuk seandainya 30 detik dia berputar ke depan, kemudian 30 detik lagi dia bisa berputar ke belakang. Nah, terus juga kita punya di sini kita sebut sebagai sinyal anti reverse.
reverse cover. Jadi si uapnya itu akan naik masuk ke kondenser dari sampel flash naik ke kondenser, dan itu biasanya kan kalau balik lagi ke tempat sampel itu akan merusak si sampel sendiri. Nah, kita itu bentuknya sudah ada anti reverse cover, jadi dia tidak akan balik lagi untuk merusak si sampel. Jadi dia akan tetap menguap tanpa balik lagi untuk tercampur lagi dengan tempat sampel. Pak Arif, maaf, ada pertanyaan. Selamat siang dari Bapak Diki Susanto. Mohon info hasil dari solvent recovery bisa sampai berapa persen kemurnian solventnya? Terima kasih, mungkin bisa langsung dijawab. Bisa sampai 80 sampai 90%. Oke, bagaimana Pak Diki? Oke, sambil menunggu Pak Diki, silakan Pak Arif. Ya, boleh saya lanjutkan? Oke, terus untuk jacknya kita ada dua tipe, ada yang model kontrol dengan tangan, ada juga dengan motor, atau istilah saya nggak mau bilangnya otomatis ya, karena kalau otomatis nanti dia semi otomatis, dalam artian di sini kalau dia sudah selesai dia akan langsung naik, ya. Kalau yang model motor, dan bisa juga kita naikkan, kita adjust posisinya. Oke. Terus ada lagi di sini cover, ya, jadi ada insulasi, lapisan lagi untuk mempertahankan si kondensernya itu dari pengaruh luar. Jadi kita benar-benar lebih stabil pendinginan. Oke, ada pertanyaan lagi. Ya, ini untuk covernya kondenser kita. Oh ya, satu lagi. Original dari Ayala untuk gelasnya itu dia kalau jatuh, bukan saya mengharapkan ini jatuh ya Pak Ibu. Jadi kalau dia jatuh itu dia tidak hancur kayak gelas, tapi dia ada lapisan di gelasnya. Jadi ketika dia jatuh dia tidak langsung hancur, tapi masih kita bisa angkat, si sampel itu masih bisa kita pindahkan. Jadi lebih mempermudah untuk Bapak Ibu tidak sampelnya terbuang dengan sia-sia. Oke, ada lagi? Oke, ya, saya untuk materinya sebenarnya saya sudah selesai. Saya hanya akan mengulang dari pertanyaan Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Oke, Pak Arif. Ada pertanyaan lagi Pak Arif. Di situ, apakah fitur rotari dua arah dapat mempengaruhi pemisahan? Mempengaruhi Bu, mempengaruhi kecepatan pemisahan. Jadi kalau Ibu hanya satu arah, ada kecenderungan kan si sampel itu akan teracak ya, teracak balik, hanya, tapi pemanasannya hanya satu lapisan. Seperti tadi saya bilang, sebentar saya share ulang untuk
ada yang namanya surface area, Bu. Surface area itu si sampel itu kalau kita hanya satu arah, ada kecenderungan yang dipanaskan itu hanya di satu sisi itu aja. Tapi kalau kita bolak-balik si air itu akan lebih surface areanya lebih luas sehingga kita bisa mempercepat untuk penguapan si sampel. Ada pertanyaan lagi mungkin? Jadi ya mempengaruhi pemisahan dalam artian mempercepat. Oke. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu bisa tanya sedetail-detailnya oleh Pak Arief nih yang suhunya rotari. Terima kasih Bu Tina. Untuk feedback kami, mungkin Bapak Ibu bisa Isi link yang ya, maaf Bu, ini saya internetnya kurang stabil. Di ruang chat. Jadi bila ada pertanyaan atau mungkin butuh materi webinar ini, nanti kita akan kirim via email juga ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dan di situ juga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari webinar kami. Silakan mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi mengenai Rotary ini. enggak, Bu. Oke, saya akan jawab Ibu Santi lagi. Apakah uap dari solvent yang tidak terkondensasi masuk ke vakum controller? Enggak, Bu. Tidak bisa masuk karena biasanya kalau di EYLA itu sebelum masuk ke controller itu ada filternya dulu. Jadi si cairan tidak akan bisa masuk ke vakum controller. Oke. Untuk spare part, kalau seandainya Ibu ada gelas pecah atau butuh part untuk rotary evaporator Bapak Ibu, selama itu masih produk EYLA, itu kita bisa support ya Bapak Ibu. Perawatan hanya cleaning, hanya cleaning ya, dan itu pun biasanya yang agak sulit adalah kerak di tempat sampel flash, dan itu biasanya sampel flash itu Ibu bisa cuci lah, dan biasanya memang sampel itu akan tempat sampel flash itu pasti akan berkerak karena sisa sampelnya kan akan nempel di gelas, dan itu biasanya akan diambil oleh Bapak Ibu. Sampel flash, terus apalagi bat itu yang juga bisa kotor, itu biasa, tapi Bapak Ibu bisa cleaning aja biasa reguler. Terus apalagi yang bisa kotor, ya hanya itu aja sih Bu, yang agak sulit biasanya di kondenser gitu, yang agak sulit untuk dibersihkan. Tapi selebihnya yang lain hanya reguler biasa Bu, hanya dilap-lap aja kalau luar.
Untuk Pak Muhlisin, iya Pak, nanti Bapak bisa isi untuk link yang kita share di chat. Bapak bisa dapat sertifikat, nanti kita bantu share juga untuk materi presentasinya. Oke, waktu saya ternyata cepat juga ya. Masih ada 10 menit, Pak Arief, Bapak, Ibu, dan partisipan. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, masih ada waktu, silakan. Ya, kenapa? Oke, saya kembalikan ke Ibu Tina untuk selebihnya dan ke Lab Indonesia sebagai penyedia sarana. Oke, kembali. Terima kasih Pak Arief atas presentasinya. Berhubung juga waktu berjalan terus dan sesi kita sebenarnya masih ada 10 menit lagi sebelum berakhir. Bila memang tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, maka sesi ini akan kami tutup. Bila ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang masih kurang jelas, ya Bapak Ibu bisa mengisi form yang tadi saya kasih di ruang chat. Di situ akan kami kasih detail untuk materinya via email secara japri dan juga e-sertifikat. Oke, seminar ini akan kami tutup. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu.